Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah dari Vinto at Inlander. Sebuah kisah singkat tentang kuyang. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Twitternya ya. Untuk linknya sudah admin sertakan di kolom deskripsi. Saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya. Ya, pokoknya dalam sebulan selalu ada sekali, 2 atau 3 kali suara pok-pok terdengar di pekarangan belakang. Bunyi itu tidak pernah memilih empunya pekarangan. Keacakannya adalah hak prerogatifnya, sesuka-suka dia, kata lelaki itu sambil menekuk lututnya menjejak kursi kayu panjang tempat ia duduk sambil menyendok lahap bubur ayamnya. Tunku, pria bertubuh tegap dan tanpa lemak itu menyuruh Ampong, bocah kecil tetangga rumahnya, untuk selalu memperhatikan volume suaranya. Jika tak berubah, maka kamu akan aman, katanya datar sambil memungkasi suapan bubur terakhirnya. Wajahnya dipasang sangat datar, tanpa kesan nakut-nakuti. Ya, Tunku memang semanipulatif itu. Pria pendongeng kampung yang kerap menunjukkan air muka datar di hadapan korban-korbannya, Ampong dan 3 temannya, bocah warga kampung Jawa, hanya menelan ludah dengan saling pegangan tangan. Ibu-ibu sudah paham jika Tunku sudah dikerubuti bocah-bocah. Jika ketahuan salah satu dari mereka, tak segan Tunku dihalaunya jauh-jauh sambil menarik ujung dasternya. Tapi siang ini Tunku cukup beruntung. Mungkin lokasi Tunku lah penyebabnya. Ia mengumpulkan bocah-bocah kampung di warung bubur ayam Narsih, wanita ramah parubaya asal Jember, Jawa Timur. Dari bocah-bocah yang siang tadi begidik akibat dongeng Tunku, Ampong yang paling terbayang-bayang. Endapan kengerian dari cerita Tunku tak lekang menggerogoti nyalinya sampai malam menjelang. Kalau suaranya besar, berarti ia masih jauh. Tapi kalau suaranya kecil, itu artinya ia sudah sangat dekat. Mungkin sudah di bawah kasurmu. Ingat, pok, pok, pok. Begitu pesan Tunku sebelum ia meninggalkan warung tadi siang. Ampong mencengkeram tepi ranjangnya erat-erat. Selimutnya tidak berfungsi maksimal karena kekecilan. Ya, itu dihembaskan menutupi kepalanya rapat-rapat. Tidur di kamar sendirian seperti sekarang ini benar-benar di luar rencananya. Andai saja emaknya tidak melahirkan adiknya, tentu ia masih seranjang dengan orang tuanya. Ampong menyumpahi kelahiran adiknya. Tiba-tiba, tiupan tipis menampar batang leher belakangnya, mendinginkan tengkuknya yang sudah basah oleh keringat. Ciri-ciri itu tidak ada di cerita Tunku. Ampong mencoba mendalilkan alasan untuk menjaga menciutnya nyali. Datangnya acak tidak pernah diduga. Kamu harus selalu siap siaga setiap malam. Dek, ia ingat cerita Tunku soal kuyang yang kadang menculik anak kecil, lalu meminum darahnya dengan menggigit paha dalamnya. Tempat pembuluh darah terbesar melintas di bawah kulit. Kuyang juga punya rasa peri kemanusiaan. Ia ingin mempercepat penderitaan korban-korbannya, kata Tunku tadi siang. Sial, setan apa yang punya rasa peri kemanusiaan? Ampong mendesis sambil menggelengkan kepalanya. Di kampung sini, kuyang yang berwujud wanita itu memang kadang suka mencari korban anak-anak seperti kalian. Jika kalian tertangkap, ia meminum darah dan memakan jantungmu agar ia selalu awet muda. Awet muda? Bukannya setan itu hidup kekal sampai kiamat? Tanya Anang, teman Ampong, memburu. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Minum air, makan nasi, berburu celeng, belanja sayur di pasar, pegawai negeri, dan kegiatan lain seperti kita-kita ini. Tunku kembali mendekatkan kepalanya dengan setengah berbisik. Jangan pernah percaya pada siapapun, ia ada di sekitar kita. Di sisi lain, Narsih, wanita parubaya yang tiap hari bermake up tebal itu, mulai terganggu. Air mukanya gusar, tidak tega menatap bocah-bocah kecil di depannya yang sedang meringis ketakutan. Dalam tarikan nafas berat, ia membenturkan mangkok mie dengan kasar sebagai pengalih perhatian. Tunku melirik sebentar, lalu
menubrukkan pandangan tajam ke arah Narsi. Narsi melengos sambil sesekali mengibaskan selembar koran untuk menghalau lalat yang berterbangan. Ampong masih penasaran. Ia hendak mengungkap fakta-fakta di balik legenda Kuyang di kampungnya. Cirinya satu, ia tidak punya yang satu ini. Tunku menuding celah kecil di bawah hidungnya. Sejak cerita menyeramkan dari Tunku tadi siang, Ampong masih saja terbayang-bayang. Pikirannya penuh dengan jejalan sosok Kuyang yang sangat menakutkan. Berusia masih belasan adalah salah satu nasib sialnya. Andai saja aku sudah dewasa. Bisik Ampong di balik selimutnya dengan otot leher yang makin tegang. Kesialan itu belum seberapa dibanding kesialan yang mendera pangkal selangkangannya sekarang. Kantung kemihnya terasa penuh. Membayangkan sendirian melewati dapur belakang rumahnya yang gelap untuk menuju kamar kecil saja sudah menakutkan. Apalagi harus jumpa fans dengan makhluk yang bernama Kuyang. Daripada kencing di kasur dan besoknya menahan sabetan penebah emak yang menghujam bokongnya, ia memilih berjuang dalam kegelapan. Ampong sudah melupakan hembusan ringan di tengguknya yang ternyata memang hanya imajinasinya belaka. Pangkal tumitnya dijejakkan ke lantai kayu agar tapak kakinya lebih samar terdengar setan. Dengan keberanian yang terkoyak-koyak, Ampong meninggalkan kamar. Tiba di depan kamar mandi yang minim penerangan itu, Ampong langsung mendorong pintunya dengan 2 kali hentakan. Bocah kecil itu lagi-lagi mengumpat. Ia lupa sudah seminggu ini pintu kamar mandinya selalu dikunci emaknya sebelum beranjak tidur. Entah apa penyebabnya. Ampong memutar punggungnya cepat. Pesan emaknya kalau malam kebelet kencing, ia harus menggunakan toilet darurat samping rumah kayunya. Sejenak Ampong mencoba menjernihkan kepalanya yang terlanjur mengeruh. Dan betapa kesalnya begitu menyadari bahwa bukan hanya kantung kemihnya yang penuh. Isi usus besarnya juga sedang mendesak keluar karena kepenuhan. Sial. Dengan perasaan kesal, ia kembali melintas lorong pendek belakang rumahnya. Debaran jantungnya yang berakselerasi cepat tak lagi dihiraukannya, manakala ia berjalan kembali melewati ruangan dapurnya yang gelap. Tiba di depan kamar emak bapaknya yang sudah terlelap, ia mengusung sebongkah gamangan. Digantung di mana kunci kamar mandi, gumamnya sambil menggaruk lekuk pipinya yang tak gatal. Posisi berdiri Ampong sedikit aneh, jika tidak dibilang lucu. Lututnya menekuk dengan betis gemetaran. Didorongnya pelan pintu kayu itu. Dalam celah selebar 2 kali kepala tangan, ia menjelajahkan pandangan ke semua sudut ruangan. Kedua orang tuanya masih mendengkur bersingkuran. Pada detik keempat, sapuan indera penglihatannya terhenti pada paku yang tertancap di dinding kayu, tepat di samping kalender gantung. Itu kuncinya, Ampong bersorak kegirangan dalam hati. Tak lama kemudian, sekarang Ampong kembali berdiri di depan pintu kamar mandi dengan menggenggam bandul anak kunci. Entah apa yang menyebabkan ia hanya berdiri mematung seperti itu. Wajahnya tampak sedikit meragu dan bimbang. Yang jelas, sesaat setelah berhasil merebut anak kunci dari pelukan paku 2 menit lalu, mendadak semua rasa kebeletnya kabur menghilang. Tapi ia lekas membuat pertimbangan. Usahanya tadi adalah perjuangan berat dan tak mungkin disia-siakan. Perjuangan itu harus dituntaskan sekarang, apapun hasilnya. Dorongan ringan setelah memutar anak kunci ke arah kanan telah dilakukan Ampong dengan perlahan. Begitu daun pintu berat itu membentur dinding kayu dengan kasar, dalam keremangan malam, tenggorokan Ampong tercekat dalam jeritanya yang tak bersuara. Ampong masih dapat menitik wajah perempuan separuh baya yang berdiri di depannya. Seorang wanita yang sering dijumpai Ampong kerap tersenyum ramah saat menyuguhkan semangkok bubur ayam kegemarannya. Kali ini make up tebalnya menghilang. Parit kecil di antara hidung dan bibirnya tampak rata. Bu Narsi, Ampong tak dapat menguasai keseimbangan tubuh kurusnya. Sedetik setelah panggilan Ampong, sosok itu membuka mata lalu tersenyum tipis. Kemudian ia menyeringai lebar. Pandangan Ampong mengabur dan menjadi gelap. 1,5 jam sebelum Ampong pingsan, orang lain menyebutnya Bulan. Tunku memanggilnya sang penguasa malam.
Sinar bulan yang membanjiri langit luas dari ujung cakrawala ke ujung lainnya membuat Tunku terkesima. Malam yang sempurna, batinya. Ya, memang Tunku sepuitis itu. Otaknya penuh dengan kata-kata. Bukan sok indie. Sedari kecil emang Tunku terobsesi dengan kata-kata. Mandau Amang Jago pun kalah tajam dengan kata-kata. Begitu menurutnya. Standar motor Honda Win langsiran tahun 90-an yang berkarat itu ditarik dengan kakinya dengan sedikit memaksa. "Bulik pian?" tanya Dikin, pemilik warung kopi di samping rumah sakit kabupaten tempat Tunku bekerja. "Inggih, kangen babinian," jawab Tunku dengan mata berbinar-binar. "Hati-hati pian, kada usah mampir-mampir," kata Dikin datar. "Mumpung shift jaga sore, lagian ini malam Jumat." Hihihi. Tunku terkikik sambil memainkan telunjuk kanannya pada jari tangan kirinya yang dibundarkan. "Nyaman Yan?" balas Dikin lalu tertawa bersamaan. Setelah puas bercengkrama dengan teman-teman shiftnya di warung kopi Sadikin, malam ini ia pulang lebih cepat dari biasanya. Tangannya menjinjing buah tangan 5 bongkah tahu isi goreng kesukaan istrinya. Tunku bergidik jika membicarakan tentang istrinya. Tadi malam saat tidur, sebuah tamparan keras mendarat di kepalanya yang jarang ditumbuhi rambut itu. Tanpa sengaja, Tunku menyebut nama Narsi dalam tidurnya. Ya pantesan digampar istrinya. Erangan saat Tunku meracau itu sukses membangunkan istrinya dari tidur. Tanpa babi bu, istrinya mencecar Tunku. Dikiranya Tunku sedang tergila-gila dengan janda menor penjual bubur ayam di kampung Jawa. Sambil tersenyum-senyum sendiri, Tunku memacu motornya lebih kencang. Maklum, akhir-akhir ini banyak berita kejahatan begal. Ngebut asal selamat, begitu pesan istrinya. Dengan bibir mengerucut 3 cm tadi siang sebelum Tunku pamit berangkat kerja. Jika harus jujur, pertimbangan Tunku menambah kecepatan adalah bukan kejahatan dari begal. Begal mana yang doyan motor butut? Begitu pikirnya. Konon kata orang-orang, makhluk astral nokturnal yang disebut kuyang itu lebih aktif berkeliaran pada malam Jumat. Seperti malam ini, sang pendongeng kuyang yang gemar menakut-nakuti bocah-bocah kampung Jawa itu menyimpan rahasia besar. Ia sendiri juga takut kuyang. Melewati perempatan kedua setelah toko pancing, stang motor butut Tunku berbelok ke kiri. Rumahnya yang sedikit terpisah dari deretan rumah yang lainnya di kampung Jawa itu biasa ditempuh dari tempat kerjanya kurang lebih 7 menitan jika Tunku menerabas jalur pintas. Kali ini akan sedikit lama, pikirnya, begitu melihat pohon yang rubuh melintang di tengah jalan. Jalanan dari tanah keras yang seadanya ini memang jadi jalan alternatif terbaik untuk menyingkat jarak tempuh. Meski untuk itu berarti ia harus berpapasan dengan pemandangan kuburan terbengkalai, ia tak peduli. Tunku turun dari motornya dengan menyumpahi kesialannya. Pohon angsana yang tumbang melintang sebesar ini, bagaimana cara mengangkatnya? Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Setelah melakukan pengamatan sekadarnya untuk menimbang-nimbang solusi terbaik, ia memutuskan berbalik arah. Lewat jalur biasa adalah pilihan logis, meski sedikit pahit. Baru saja tubuhnya menaiki motor, mendorong ke belakang dengan menumpuk kedua kakinya untuk berbalik arah. Dan sebelum ia sempat menstarter motornya, sebuah bunyi ketukan mampir di telinganya. Pluk! Tunku berhenti bergerak. Helm di kepalanya bergetar sedikit. Sebuah kerikil kecil menimpuknya. Tapi siapa yang melempar kerikil malam-malam begini? Kepalanya menoleh kiri kanan. Matanya mengintip sedikit ke arah kiri, arah sumber lemparan kerikil, dan itu berarti dari arah kuburan. Sial, umpat sang pendongeng kuyang itu dalam hati. 2 malam ini, Tunku diderak sialan. Kemarin tamparan istri, sekarang timbukan kerikil kuburan. Sebelum sempat memutuskan apakah ia lari atau lebih jauh mengamati, pinggang kirinya meliuk sedikit. Tunku mengaduh. Sebuah lemparan kerikil kali ini mengenai pinggangnya. Meskipun berjaket, kulitnya masih normal untuk bisa merasakan sebuah sensasi timbukan. Malam akan menjadi lebih panjang bagi satpam seperti Tunku.
Setelah lemparan yang ketiga dan keempat mengenai kepala dan kakinya, ia memutuskan turun dengan wajah gusar. Masa kecilnya yang dihabiskan di desa kecil di pinggiran Banjarbaru, Kalimantan, sedikit membantu keberaniannya. Ia ingat dulu sering bermain petak umpet, dan kuburan adalah tempat favoritnya untuk bersembunyi. Tak ada teman sepermainannya yang berhasil menemukannya. Tunku merasa ditantang. Bocah edan, malam-malam berani usil. Tunku bersungut-sungut sambil menyalakan fitur senter dari ponselnya. Ia tetap beranggapan bahwa pelaku pelemparan itu adalah anak-anak iseng, seperti dirinya dulu yang sering melempari orang saat melintas kuburan. Setelah melangkahi gundukan di tepian jalan, ia melangkah ke arah kuburan. Senter di tangannya diarahkan dari sudut kiri ke sudut kanan pandangan. Meski terasa sia-sia, Tunku tetap melakukannya. Bocah iseng, keluar ikam, kada lucu!" teriaknya membelah kegelapan malam. Tidak ada respon. Tunku seperti meneriaki dirinya sendiri malam itu. Setelah menunggu 1 menit lebih, setelah yakin tidak ada orang, nyalinya mendadak ciut. "Jadi tangan siapa yang tadi melempariku?" tanyanya gamang. "Apa mungkin setan? Ataukah kuyang?" Plok, 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 plok. Tiba-tiba bayangan kengerian dongeng dari mulutnya sendiri itu mengoyak selubung keberaniannya. Tunku, satpam rumah sakit kabupaten itu, benar-benar tidak menyangka hobinya menakut-nakuti bocah sekarang menjadi karma bagi dirinya. Ya, memang karma itu nyata dan ada. Dan sekarang, Tunku sedang menghadapi karma atas perbuatannya pada bocah-bocah kampung Jawa. Momen seperti ini bagi Tunku adalah saat yang pas untuk membelokkan nalarnya. Apabila logika telah buntu dan nalar menjadi macet, jalan satu-satunya adalah lari sejauh-jauhnya. Di sisi lain, pelan-pelan dengan kepala yang masih sedikit terasa melayang, Tunku mencoba membuka mata. Darahnya masih mengalir dari pipinya yang terasa kasar oleh tanah. Hidung dan keningnya masih berdenyut. Peristiwa sebelum jeda senyap yang sebentar tadi dirasakan sebelum berlari kencang, ternyata adalah kesialannya yang ketiga. Kesialan yang tidak pernah Tunku duga sebelumnya. Tidak ada yang tahu peristiwa itu selain Tunku dan penyerangnya. Tidak anak bayinya, tidak istrinya, tidak juga teman-temannya. Sekujur tubuh terlentangnya terasa beku, menggigil. Sinyal yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup sang petugas jaga rumah sakit kabupaten. Sekelebat bayangan kepingan-kepingan hidupnya yang dulu melintas memenuhi pikirannya. Kedua tangan Tunku yang masih bergetar itu mengusap lelehan darah yang menetes keluar dari tubuhnya. Dari sela-sela luka kecil di leher dan perutnya, ia merasakan bagian bawah tubuhnya berdenyut-denyut, membawa sensasi geli yang janggal. Apa yang terjadi di sana? Rintihnya dalam hati. Ia ingin menegakkan tulang punggungnya karena penasaran. Tapi untuk sekedar mengangkat batang leher tegak saja, Tunku tak punya daya. Dari ujung pandangan mata yang makin lama makin samar, ia melihat tungkai kirinya terangkat. Tepat di antara lutut dan pangkal yang pahanya ada sebuah siluet sebesar bola sepak berwarna kehitaman yang bergerak-gerak seperti kegirangan. Sayup di tengah keremangan malam. Suara sesapan pendek-pendek menabuh gendang telinga Tunku. Meski sulit, Tunku berusaha menajamkan pandangan dari celah sempit kelopak matanya yang berembun. Siluet hitam itu seperti kepala perempuan yang berambut panjang. Sementara itu, entah sudah berapa lama tubuh Tunku tergeletak menelungkup di atas tanah pinggir kuburan. Yang jelas penemuan mayat lelaki pagi ini menggegerkan seluruh warga kabupaten. Pagi ini, berita ditemukannya mayat laki-laki menggegerkan kampung Jawa dan kampung-kampung di sekitarnya. Berita dan foto-foto korban itu menyebar cepat seperti gosip perselingkuhan artis sinetron. Awalnya dari mulut Iwan, pedagang sayur keliling yang subuh-subuh melintas, kemudian ke Ahmadi, Banang, dan 2 kerumunan orang yang bergegas menghampiri Iwan. Tanpa menunggu lama, istri-istri mereka pun dengan antusias menularkan berita itu dengan cepat. Sampai ketika 2 reporter televisi datang untuk melakukan peliputan secara langsung. Ibu-ibu itu berebut menjadi narasumber berita.
Bagaimana nasib Tunku sang petugas jaga rumah sakit? Tentu saja tepat seperti yang diperkirakan dirinya sendiri. Peristiwa semalam adalah kesialannya yang ketiga. Kesialan yang merenggut nyawanya. Tubuh kakunya yang menyusut setengah itu membujur di atas pembaringan keramik di kamar jenazah rumah sakit kabupaten tempatnya bekerja. Polisi yang datang terlambat ke TKP pun enggan memberikan komentar. Tewas dengan tubuh mengempis, tanpa darah dan tanpa organ hati. Seperti itulah sebuah pertanyaan terbesar untuk kepolisian, dan sepertinya mereka akan sangat kesulitan mendapatkan jawabannya. Di sisi lain, pagi ini sarapan Ampong terasa hambar. Seporsi haruan bakar dengan sayur terong yang seharusnya mengenyangkan tidak dihabiskan. Tubuhnya masih demam tak kunjung normal. Semenjak tubuh kurusnya ditemukan bapaknya tadi subuh dengan kondisi kecepirit tak karuan, ia masih saja tak nafsu makan. Geger berita penemuan mayat Tunku, sang pendongeng kuyang, telah sampai pada telinganya melalui mulut Anang, tetangga sekaligus karibnya. Tentu saja kabar itu mengagetkan dirinya. Hari ini ia memutuskan membolos ke sekolah. Emak bapaknya sudah berangkat menggarap ladang, tepat setelah Ampong menghadap jatah sarapan yang tak dihabiskannya. Ampong masih ingat pandangan tajam dari kedua mata emaknya. Pagi ini emaknya memang sedikit berbeda gelagatnya. Bukannya disayang-sayang, emaknya malah mengumpat sejengkal dari wajahnya selepas siuman. Semburan aroma sirih menusuk hidung Ampong yang masih keliengan. Itu hukuman bagi anak yang tidak nurut apa pesan orang tua. Itu sekelumit ocehan emaknya yang masih diingat Ampong, sambil menjaga keteraturan goyangan ayunan adik bayinya. Ampong menerawang. Otaknya menerka-nerka jawaban dari deretan pertanyaan yang seolah tak pernah habis menjejali pikirannya. Ia tak menyangka bahwa Bu Narsi, wanita bermake-up tebal itu, adalah pengamal ilmu kuyang. Pantas saja, bedaknya tebal mirip dakocan untuk menutupi ketiadaan parit kecil di bawah hidungnya. Ampong menarik ujung bibir dalam kegamangan. Tapi, apa hubungannya dengan kematian Tunku dan emaknya? Mengapa emaknya melarangku untuk membuka pintu kamar mandi sialan itu? Pluk! Dinding kayu rumah Ampong bergetar ringan. Suara timbukan kerikil itu membuyarkan semua deretan hipotesa Ampong tentang peristiwa tadi malam. Ampong beringsut mundur, menegakkan punggung dari posisi bersandar. Ampong! Suara si Ikal Anang, bisik Ampong lega. Woi, masuk Ikam! Begik Ampong tertahan dengan melongokkan leher keluar jendela kamar. Anang, bocah Ikal nan legam itu masih jongkok sambil tangannya mengibas serbuan semut yang merambati betisnya. Kamu kok bolos juga? Tanya Ampong setelah Anang masuk ruangan depan. Anang yang masih berdiri dengan sandal belepotan lumpur hanya terdiam sambil menengok kiri kanan. Emak bapakmu sudah pergi kan? Sudah pagi-pagi tadi. Ulun tadi sekolah. Begitu tahu Ikam bolos, Ulun bikin alasan sakit perut pulang. Ulun ingin dengar cerita lengkap tadi malam, celoteh Anang sambil menyendok haruan bakar sisa sarapan Ampong. Bu Narsi yang membunuh Tunku, bisik Ampong dengan suara mendesis. Ia tak sadar meniru gaya mendiang Tunku saat bercerita tentang kuyang. Memang ada kepuasan tersendiri jika cerita horornya dapat menakut-nakuti lawan bicaranya. Jangan mengada-ada Ikam, sergah Anang dengan mulut penuh nasi. Demi Tuhan Nang, demi Tuhan. Nanti malam kita buktikan, aku masih penasaran. Ikam guring di sini ya. Bubuan kuyang pasti akan datang lagi malam nanti, malam Jumat Nang. Anang menyemburkan sisa nasi dalam mulutnya yang penuh ke meja makan saking kagetnya. Ampong menampar pipi Anang. Dasar bocah rakus, umpat Ampong sambil membersihkan punggung tangannya yang terkena semburan nasi yang mendadak. Di sisi lain, nyamuk di kampung Jawa memang bukan kaleng-kaleng. 2 saset autan yang dibalurkan ke tungkai dan tangan 2 bocah kecil itu terasa tak punya manfaat sesuai iklannya. Sialan Ikam, katanya cuma nunggu kuyang. Ini sih berburu kuyang Pong, bisik Anang tertahan
sambil mengendap-endap di pekarangan belakang rumah Ripka. Kalau Ulun indak berbohong, Ikam pasti enggan datang, jawab Ampong dengan terkekeh. Malam Jumat ini tampak lebih kelam dari malam sebelumnya. Anang yang tanpa persiapan memadai itu tanpa henti menyumpahi punggung Ampong yang berjalan mengendap di depannya sambil menerabas semak. Perkiraannya sungguh meleset. Dikadali teman sendiri seperti ini bukan kabar baik bagi bocah penakut seperti si Ikal, karib Ampong. Pada titik di balik kerimbunan pohon pisang, tepat di belakang rumah kayu Ripka, tertuduh korban susulan kuyang, mereka menghentikan langkah. Ampong yang sedang dalam posisi memimpin menjelajahkan pandangan pada semua penjuru mata angin. Kostum Ampong cukup mendukung penelusurannya malam ini. Sarung apeknya diselubungkan ke kepalanya, hanya menyisakan celah kecil di antara mata. Kak Ripka sedang hamil, Nang. Gosipnya begitu. Suaminya seminggu lalu pergi tugas ke Senipa. Aku yakin kuyang tu malam ini mengincar jabang bayinya. Ripka yang tambun itu kah? Tanya Anang bersungut-sungut. Yoi, kita tunggu sampai jam 12 malam. Jawab Ampong dengan air muka datar. Hah? 12 malam? Sekarang baru jam 10, Ampong. Pekik Anang sambil mengempaskan pukulan ringan ke belakang kepala Ampong. Ampong meringis sambil melotot. Sudah, jangan banyak omong. Masih bagus Ikam Ulun ajak. Malam ini pasti seru. Ikam yang sabar. Ingat kata Bu Guru, orang sabar pusarnya lebar. Seru palalu pitak, desis Anang makin gregetan. Ampong menertawakan nasib karibnya itu dengan kegirangan. Berhasil menipu Anang untuk mengawal penyelidikannya malam ini. Baginya adalah sebuah kesuksesan. Selain itu ia juga menertawakan pusar Anang yang memang lebar. Perangai Ampong makin mirip seperti Tunku. Mereka tak sendiri. Dari kejauhan, di keremangan malam, berjarak sekitar 50 langkah dari dua bocah kampung Jawa itu, sepasang mata sedang menatap rimbunan semak yang di tengahnya tumbuh 3 pohon pisang. Semak yang bergerak-gerak itu mencuri perhatiannya. Sebuah goyangan acak seperti itu tentu bukanlah sebuah kelaziman. Sosok berpakaian serba gelap itu bergerak mendekat untuk menuntut kejelasan pandangan. Ia memilih posisi tanah yang lebih tinggi di balik bilik toilet panggung. Sudah lewat jam 12 ini, Mpong. Iya, Ulun tahu. Terus ngapain kita masih di sini, Mpong? Bukannya kita lebih baik masuk ke rumah Karibka? Bodoh Ikam. Rumahnya pasti dikunci. Mana bisa kita masuk? Lah, terus ngapain kita di sini? Bodoh tak berujung. Kita tunggu kuyang pulang. Ingat apa kata Tunku? Hah? Selepas jam 12 kesaktian kuyang makin melemah. Setan jika menambahkan wujud di alam manusia, maka yang berlaku adalah hukum manusia, Ikal. Aku bingung, Bong. Itu karena kamu tukang makan, tak pernah nyimak apa kata Tunku. Bubur jua yang ada di kepala pitakmu. Anang terdiam sambil mengucap ujung hidungnya yang basah oleh keringat dengan punggung tangan. Hembong, ceking, aku emang tukang makan, tapi Ulun tidak bodoh. Jika kuyangnya Bu Narsi dan kita menunggu kuyang pulang, ngapain kita nunggu di tempat Kak Ripka? Dek, anjing, bener juga kata Ikam. Pekik Ampong tertahan sambil menepuk jidat. Di sisi lain, Ampong menyumpahi perburuan kuyangnya yang gagal. Anang menyumpahi betisnya yang lecet dan kulitnya yang bentol-bentol karena gigitan nyamuk tadi malam. Dua bocah kampung Jawa itu sepakat untuk menyimpan rahasia kegagalannya rapat-rapat. Ampong masih penasaran. Anang masih menyimpan kejengkelan. Mereka selalu berbeda dalam semua hal, tapi perbedaan itu yang membuat mereka kompak dan akhirnya membuat rencana perburuan kuyang susulan. Kali ini kita tidak boleh gagal, Nang, kata Ampong saat menyepakati usulan Anang. Ya, kali ini Anang diberi kepercayaan untuk ikut membuat rencana perburuan kuyang yang kedua. Itu pula yang membuat Anang membatalkan kejengkelannya. Ampong memang banyak akal bulus. Anang menyepak batu yang menghalangi langkah pulangnya selepas sekolah. Ampong terkekeh begitu mendapati Anang meringis kesakitan. Bodoh, itu batu, bukan kedondong. Mereka tertawa berbarengan. Siang ini mereka berdua pulang dari sekolah dengan membusungkan dada. Rencana yang ditulis rapi dalam lipatan buku catatan telah menjadi sebuah skenario. Anang sebagai umpan, Ampong sebagai penyergap.
Pada detik-detik terakhir, Ampong berhasil membujuk Anang untuk berganti peran. Entah dosa apa yang ditanggung Anang. Ia selalu kalah berargumentasi dengan karibnya, menambah daftar panjang kesialannya. Di sisi lain, bubur 2 tanpa ayam suwir tanpa telur rebus, kata Ampong sedikit gagap. Tidak sekolah kalian ha? Sudah pulang Bu Narsi, jawab Anang dengan lutut gemetar. Kedua matanya menjelajah ruangan. Tak ada orang. Pengunjung warung hanya mereka berdua. Mereka berdua sedang menguji nyali sekaligus mencari kelemahan tertuduh pengamal kuyang. Jika siang hari, mereka benci bau gorengan bawang merah. Suatu ketika Tunku berkisah. Tak butuh waktu lama bagi Narsi yang terkenal cekatan itu untuk menyiapkan pesanan. Ia mafhum pada pesanan 2 pelanggannya. 2 bubur tanpa ayam suwir dan telur rebus. Memang sesuai kantong pelajar seperti Anang dan Ampong. Mana teman kalian? Bujangkah? Tanya Ampong balik. Iya, mana dia? Kok tak kelihatan? Pulang dulu Bu, tak enak badan. Oh, Narsi memudarkan bola mata. Alisnya yang tak simetris itu otomatis terangkat, sedikit meretakkan bedak tebalnya yang sudah mulai mengering. Anang menyepak betis Ampong. Ampong melirik tajam dengan mengerucutkan bibir. Ayo, bisik Anang. Kali ini sepatunya menginjak sepatu Ampong. Bu, bisa minta bawang merah goreng kah? Tanya Ampong setengah berbisik. Bawang merah? Iya kah? Bu, bawang merah goreng. Narsi menatap tajam kedua mata mereka dengan dengusan pendek sambil membanting lap meja. Ia memutar punggungnya ke belakang. Warung bubur yang lengang itu mendadak mencekam. Ampong dan Anang menegang, menunggu kejutan yang tak terduga. Seperti biasa, dalam kondisi seperti itu, Anang mencengkeram pergelangan tangan Ampong. Sudah seminggu di pasar tak ada bawang merah. Ini ada bon cabe, mau? Narsi menyodorkan botol bubuk cabe itu ke hadapan Ampong. Wajahnya ketus, menyemu merah karena kesal. Dengan bersungut-sungut, Ampong terpaksa meraih botol bon cabe. 5 menit kemudian, Bu Rima datang dari pintu belakang. Bu Rima adalah pencuci piring warung bubur ayam yang dikenal bermulut tajam. Ampong dan Anang mencuri dengar pergunjingan mereka. Pergunjingan yang memuakkan, gumam Ampong dalam hati. Sekarang bukti makin terang, Nang. Dia adalah target kita. Ikam tahu sendiri, selama ini Bu Narsi tak pernah menggoreng bawang merah. Ia pastilah kuyang. Ikam dengar sendiri kan? Pergunjingan bubuhan Narsi dan Rima selalu menjelekkan Kak Ripka. Dikatain si bibir sumbing lah, tukang selingkuh lah, macam-macam lah. Narsi itu sangat benci pada Kak Ripka. Hush, jangan ikut menggunjing Ikam. Mungkin saja Pong, suami Kak Ripka kan sering keluar kota. Nang, Kak Mardi keluar kota itu kerja, bukan hura-hura. Ikam maukah Kak Ripka jadi korban? Anang tak menjawab. Ia membuang muka ke arah rumah Ripka di seberang jalan. Rumah panggung itu lebih kecil dari deretan rumah lainnya. Beberapa bagian rumahnya memang tampak memprihatinkan, terlebih atap sengnya yang tampak banyak lubang. Ampong menarik lengan Anang, mengajaknya berjalan lebih cepat. Perutnya mendadak mulas. Sial, ini pasti gara-gara bon cabe. Ampong menyumpah sambil setengah berlari. Anang masih resah. Setelah Ampong meninggalkannya dan lari terbirit-birit karena kecepirit, batinya masih gamang. Ia masih mengusung keraguan. Apa mungkin Ibu Narsi itu kuyang? Gumamnya dalam hati. Kita harus menolong Kak Ripka, Nang. Nyawanya di tangan kita. Bisikan Ampong sebelum perutnya mulas itu terngiang-ngiang di telinga Anang. Bulan yang menggantung di atas langit tampak muram. Ia gusar pada sang awan yang datang bergerombol membungkus malam. Tok 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 tok. Tak ada jawaban. 2 sosok berkalung sarung itu sedang di ujung tangga kayu sebuah rumah panggung. Pintu dengan beberapa celah panjang dan retakan itu mengalirkan 3 larik cahaya penerangan dari dalam. Dalam 7 kali tarikan nafas, pintu itu berderit seiring tarikan tangan si pemilik rumah. Ampong, Anang, ada perlu apa? Tanya Ripka. Perempuan yang digosipkan Ampong sedang hamil itu memandang kedua tamunya dengan pandangan heran. Tangannya yang gemuk itu melipat sarung tidur kusamnya dengan tergesa-gesa. Matanya mengerjap melawan kantuk. Masuk,
Perintahnya singkat. Ampong dan Anang, dua detektif kampung Jawa itu saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Jangan mengada-ada, Pong. Kakak tidak percaya Kuyang. Memang Tunku pernah ke rumah kakak, tapi itu karena kakak lagi butuh tenaganya. Kamu tahu sendiri kan, atap rumah kakak banyak yang bocor. Iya kak, itulah Kak Ulun bingung juga. Mengapa Bu Narsi sampai tega membunuh Tunku? Ulun punya prasangka kakak dalam bahaya. Mungkin saja Bu Narsi membunuh Tunku karena cemburu pada kakak. Masuk akal kan? Terang Anang panjang lebar. Ah, bocah bodoh. Ulun tak punya hubungan asmara dengan Tunku. Ceritamu mengada-ada. Kamu itu terlalu banyak main game, jawab Kak Ripka. Ampong menarikkan celana Anang. Ia sangat geram pada kelancangan Anang. Anang tak terima disalahkan. Bukankah ini giliranku jadi tokoh utama? Protesnya dalam hati. Begini Kak Rip, maaf jika Ulun dan Anang telah lancang. Kakak tolong terima bulu landak ini saja. Ini pemberian Tunku pada saya. Bulu landak. Jika memang Kuyang itu datang, jangan takut Kak. Tusuk saja bulu landak ini pada jantungnya. Ingat Kak, jantungnya. Ya sudahlah, taruh saja di situ. Kakak mau tidur, pungkas Ripka dengan mendengus kesal. Ulun dan Anang hanya khawatir keselamatan kakak dan bayi kakak saja. Ripka menarik ujung bibirnya dengan berkacak pinggang. Kalimat terakhir dari Ampong membuatnya naik darah. Hei bocah belasan tahun yang kencingnya belum lurus itu, bak emak-emak pasar yang gemar mengembuskan kabar bohong. Lalu diusirnya cepat-cepat mereka dari rumah Ripka. Sekarang giliran Anang yang geram pada kelancangan Ampong. Ampong tak terima disalahkan. Ia masih merasa menjadi tokoh utama, bukan Anang. Mereka pulang dalam diam. Kedua karib itu masuk dalam lingkaran perang dingin, pertengkaran tanpa pukulan. Sesampainya Ampong di rumah, emak bapaknya juga tak kalah geram. Ceweran terlama sepanjang hidup Ampong didaratkan emak Ampong pada telinga kanannya. Bapaknya tak kalah kompak dengan emaknya. Dua buah pukulan menyamping mengenai pinggiran bokong Ampong dengan telak. Tak banyak yang dapat dilakukan bocah kampung Jawa itu selain meringis dan memohon ampunan. Awas kalau malam-malam pergi tanpa pamit lagi, bahaya, pesan emaknya tadi dengan mata melotot. Tapi bukan Ampong namanya jika ia putus asa. Jiwa kepahlawanannya sudah terlanjur membuncah. Ia ingin menyelamatkan nyawa Kak Ripka, wanita malang yang memiliki ukuran dada di atas rata-rata. Sementara itu di sisi lain, brak! Pintu kamar tidur Ampong didorong dengan kasar. Pemilik sepasang mata nanar itu menarik tubuh ceking Ampong yang sontak terbangun dari tidur. Bapak Ampong, ketua RT kampung Jawa menggendongnya menuju ruangan depan. Dengan mata yang masih berat menahan kantuk, Ampong menyeka lelehan air liur dari sudut bibir dengan punggung tangannya. Ruangan depan itu telah dihuni banyak orang. Ampong tak dapat memastikan jumlahnya. Yang jelas, semua laki-laki dan semuanya berwajah tegang. Ada apa, Mak? Tanya Ampong sambil bersandar pada dinding rumahnya. Kambing Idrus mati, isi perutnya terburai. Ampong mengerjap, lalu membelalakan mata. Serius kah? Tanya Ampong sambil menghitung jumlah tamu bapaknya. Ada dua pria dari kampung Jawa dan dua lainnya warga kampung sebelah. Semuanya berbadan tegap. Iya, Ika malam ini tidur sama emak. Mereka sedang menyusun rencana untuk berburu kuyang. Di sisi lain, Bapak Ampong dan warga lainnya sedang menyusun rencana. Dari dalam kamar orang tuanya, Ampong menguping semua pembicaraan mereka dengan seksama. Adu mulut dan kasak-kusuk tertuduh pengamal ilmu kuyang sengit diperdebatkan. Tak perlu polisi, kita berlima yang akan menghabisi kuyang itu besok malam. Semua warga sudah kami beri pesan untuk berada di rumah. Pergerakan sekecil apapun, kejar dan bunuh. Ampong bergidik dan gemetaran. Telinganya yang menempel di dinding terasa memanas. Ingin rasanya ia mengabarkan bahwa Bu Narsi adalah sang kuyang, tapi ia masih belum menemukan bukti yang kuat. Sekelompok pria tegap yang sedang murka akan rentan berbuat kesalahan. Ampong ngeri membayangkan mereka salah membunuh orang. Pada titik terdalam ketakutan, dalam pembaringan daruratnya di atas karpet yang permukaannya sudah meranggas, Ampong mengendus sebuah kegentingan. Dengan gelisah, ia memandang tubuh emaknya yang terbaring di ranjang kayu bersama adik bayinya. Apa yang harus aku lakukan? Ampong membatin. Bapak dan keempat pria tegap itu sedang berpatroli dengan membawa misi penyelidikan.
Sebelum rencana eksekusi akbar besok malam, mau tidak mau ia harus berdamai dengan Anang. Ampong tidak punya pilihan, nyalinya tidak sebanding dengan egonya. Sementara itu, suatu pagi di SD Negeri Kabupaten, Jalan Jati Gede, Kampung Jawa, gerobak es kepal di depan pintu gerbang sekolah menjadi saksi sebuah acara rekonsiliasi. Ulun yang salah, Nang, maaf ya. Ampong menyodorkan tangan. Aku juga minta maaf, Pong. Anang menyambut uluran tangan. Dua bocah kecil itu lekas sadar bahwa kesalahpahaman harus dihentikan. Keberhasilan misi terbesar mereka harus ditempatkan di atas segala-galanya. Ampong membuka tas punggungnya dengan hati-hati. Buku tulis paling tebal diraihnya dengan cepat. Tunku memberiku 20 landak. Yang satu ini yang paling tajam dan panjang, bisik Ampong sambil membuka lipatan halaman tengah buku tulisnya. Nanti malam, bapak dan 4 pria tegap itu akan berburu kuyang. Semua warga tinggal di rumah. 2 pemburu itu berjaga di pos ujung kampung dengan senapan celeng. 3 lainnya termasuk bapakku berpatroli keliling kampung. Aku menghitung dari titik rumah Bu Narsi, butuh 14,5 menit sebelum mereka kembali melintas. Waktu yang pendek itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Bulu ini langsung ditancapkan kan, Pong? Tanya Anang sambil bergidik. Ya, pada tubuh Bu Narsi yang kepalanya sudah terbang. Berani, Kampong? Tanya Anang kasar. Sekali layar terkembang, pantang kentut sembarangan. Bodoh, pantang surut ke belakang, Pong. Protes Anang sambil terkekeh, menertawakan kebodohan Ampong. Puas Ika mengolok-olok Ulun. Ulun memang tak pandai beribahasa, Nang, tapi nyali boleh diadu. Iya, maaf, Pong. Abang jago kampung Jawa. Anang makin tergelak. Hus, ingat ya. Nanti Ikam cukup berjaga-jaga dari luar. Ulun yang melakukan. Untuk informasi ya, apabila bulu landak itu berhasil kalian tancapkan di leher pengamal kuyang, kepala terbang itu tak akan bisa kembali ke tubuhnya lewat jam 2 pagi. Jika kuyang belum kembali ke badannya, gerakannya akan melambat dan kesaktiannya melemah. Ia tak bakal bisa menyerang. Asalkan Ikam tahan bau busuk, Ikam dapat membunuh bubuhan kuyang dengan mudah. Disabet mandau, parang, atau ditembak jua, kuyang itu pasti mati. Aku ingat betul, Nang, Tunku pernah memberiku pesan seperti itu. Ikam harus menancapkan bulu ini di badan Bu Narsi yang tanpa kepala. Ih, tubuh Anang gemetaran. Ini demi nyawa seorang wanita. Bayangkan foto kita akan tergantung di dinding kantor bupati sebagai pahlawan. Besok nama kita akan disebut banyak orang. Ikam masa tak pengen? Anang menggeliat lalu mengangguk ringan. Oke, kita gas. Di sisi lain, malam itu selepas sholat maghrib, Anang bertemu di rumah Ampong dengan mengusung segepok buku pelajaran. Mereka berdua duduk bersila di atas karpet, mengepung meja kecil yang penuh alat tulis. Tumben kalian belajar kelompok, biasanya main game kelompok, cetus emak Ampong sambil mencibir. Besok ada ujian, Mak. Ampong membalas cibiran emaknya dengan senyum paling manis. Anang mengacungkan jempol dari balik kain sarungnya yang dikalungkan serampangan. Ampong bangga dengan adegan drama satu babaknya. Ia pikir aktingnya sudah natural, padahal kebalikannya. Emaknya menilai buruk akting Ampong. Awas kalau keluar main ke rumah Ripka lagi. Emak tak mau kalian masuk perangkap perempuan sok montok dan gatal macam dia. Hah? Perempuan gatal? Kosakata Ampong malam ini bertambah 1. Kalau Kak Ripka montok memang benar. Tapi Ampong tak pernah melihat Ripka menggaruk-garuk kulitnya karena gatal. Seingatnya kulit Kak Ripka sama sekali tidak penyakitan. Gatal-gatal dari Hongkong. Perempuan gatal yang gimana? Ampong membatin dengan cekikikan. Malam merambat larut. Ampong telah mempelajari kelemahan terbesar emaknya. Pukul 9 malam mulai menguap sambil duduk. 5 menit kemudian selonjoran. Tak lebih dari pukul 10 emaknya sudah merebah. Suara TV dijawabnya dengan dengkuran. Kita berangkat sekarang. Ampong menarik tangan Anang yang telah dingin dan basah oleh keringat. Kostum mereka cukup lengkap. Sepatu cat sekolah, celana dan kaos panjang dan sarung andalan. Semuanya berwarna gelap. Penyamaran yang sempurna. Anang mendesis kegirangan sambil berkacak pinggang. Rumah Bu Narsi tak begitu jauh. Sepanjang 4 atau 5 kali lemparan batu. Kedua bocah kampung Jawa itu memilih rute belakang, menerabas semak, beberapa kandang ayam, dan beberapa pasang tiang jemuran yang kosong.
Penerangan pekarangan belakang rumah Bu Narsi malam ini lebih temaram dari penerangan rumah-rumah yang lain. Ampong dan Amang sudah meringkuk di area cucian. Di balik dinding sumur yang setinggi pinggang mereka, Ampong telah mempelajari posisi kamar tidur Narsi. Bilik dengan pintu tirai satin yang paling belakang, letaknya di samping dapur. Yang ditunggu Ampong telah datang. 3 nyala obor pemburu koyang baru saja melintas. Semuanya menggenggam parang dan berkalung senapan celeng. Dari jalan setapak pembatas antar rumah, Ampong dapat jelas melihat pergerakan mereka. Anang, bocah yang penakut itu mulai gemetaran. Ia takut jadi sasaran salah tembak. Setelah suara kentutnya yang kencang tadi sedikit mencuri perhatian pemburu kuyang. Tepat 5 langkah setelah melintas dari rumah Narsi. Untung saja Ampong pandai meniru suara kucing untuk menyamarkan kejadian tak terduga itu. Ampong menyumpahi Anang. Hampir saja misinya gagal. 14 menit waktu kita, bisik Ampong pada Anang. Aku berjaga di sini ya. Ampong berjalan mengendap dengan menggenggam sebatang bulu landak. Nafasnya yang memburu itu ditahannya sekuat tenaga. Dengan dada menaik. 3 langkah tangga belakang telah dilibas dengan sukses. Ampong telah berada di depan pintu belakang rumah Narsi. Ia menoleh ke arah Anang. Anang membalasnya dengan sorot tajam. Lehernya mengangguk cepat dan pendek-pendek, mengisyaratkan Ampong untuk segera melakukan tindakan dengan cepat. Dek! Baru saja hendak mendorong pintu yang tampak tidak terkunci itu, jantungnya serasa mau meledak. Tenggorokan Ampong tercekat bersamaan dengan sentuhan ringan yang mendarat di pinggangnya. Pong, anjing, Ikam bikin jantungan. Ulun ikut Ikam, Pong, bisik Anang dengan lutut gemetar. Shh, ada apa sih? Ampong mengatupkan telunjuk pada bibir. Barusan ulun lihat bola terbang keluar dari jendela samping. Dek, gemetar lutut Anang, menular cepat ke lutut Ampong. Anang menggigit bibir bawah. Ampong mencoba menenangkan dengan tatapan tajam. Fokus Nang, fokus. Seperti biasa Anang mencengkeram pergelangan tangan Ampong. Kening 2 detektif kampung Jawa itu membasah oleh cucuran keringat dingin. Mereka sontak kompak merinding. Tanpa tedeng aling-aling, hawa dingin dan suasana mencekam bertaut turun, lalu membungkus rumah Bu Narsi dengan cepat. Cukup lama mereka berdebat dalam kegelapan. Di satu sisi Ampong ngotot untuk melanjutkan misi, sedang Anang meminta pulang. Sebelum mereka mencapai kata sepakat, tiba-tiba pintu belakang rumah Bu Narsi menderit panjang. Pintu kayu rapuh itu tiba-tiba menganga dengan sendirinya. Spontan Ampong menubruk tubuh gemuk Anang. Anang yang belum memasang kuda-kuda itu jatuh terduduk. Pantatnya menghempas tumpukan piring kotor di teras belakang. Tak pelak, bunyi kegaduhan itu memecah kesunyian. Ampong memekik tertahan, lalu bangkit dan cepat menarik bau Anang sekuat tenaga. Ayo bulik Pong, pulang, rintih Anang mengadu sambil mengusap-usap pinggangnya yang kesakitan. Shh. Tak tahan lagi mendengar rengekan Anang, Ampong menendang kaki Anang. Sana Ikam pulang, lelaki penakut. Biar besok nama ulun saja yang masuk koran, dan ulun akan sebarkan kabar ke seluruh kampung Jawa. Ikam laki-laki pengecut, bisik Ampong sambil membelalak. Anang tertegun, lalu mengatur laju nafasnya yang ajrut-ajrutan. Telinganya panas mendengar ocehan Ampong. Inilah saat dirinya punya kesempatan untuk menghentikan kesombongan Ampong. Karibnya ini harus diberi pelajaran. Anang diam mengumpulkan nyali. Ayo kita taruhan Pong. Maksud Ikam? Kalau ulun berani menancapkan bulu landak itu ke leher Bu Narsi, Ikam harus menggendong ulun setiap hari selepas pulang sekolah selama sebulan. Berani Ikam? Anang sudah melewati batas ketakutannya. Hanya kenekatan yang sanggup menyelamatkan harga dirinya sekarang. Mendengar tantangan Anang, Ampong terperangah. Dalam hati ia kagum sekaligus ragu atas keberanian karibnya yang datangnya tiba-tiba. Tapi bukan Ampong namanya jika tak berani menerima taruhan. Dan mereka tak punya waktu panjang. Oke, kata Ampong tak berpikir panjang. Jarak antara teras belakang dengan kamar Bu Narsi sekitar 8 langkah. Sekarang Anang telah tiba pada separuh perjalanan. Dadanya berdegup kencang tak beraturan. Kurang 4 langkah, bisiknya dengan tegang. Ia tak sekalipun menengok ke belakang untuk mengecek keberadaan Ampong. Persetan dengan Ampong, persetan dengan Kuyang. Dapur yang gelap itu makin menggiring Anang pada situasi yang mencekam. Anang menajamkan semua indera pada tubuhnya. Entah apa yang dipikirkan Anang saat ini, tak ada seorang pun yang tahu.
Bukankah masih ada Ampong yang menjaga Anang? Tidak. Ampong ternyata sejahat itu pada seorang teman. Setelah saling bersalaman menyepakati taruhan, Ampong bergegas meninggalkan rumah Bu Narsi untuk pulang, meninggalkan karibnya untuk menempuh garis takdirnya sendirian. Ampong memang setan! Anang mendongak ke atas plafon triplek rumah Bu Narsi. Matanya melihat tajam pada satu-satunya lampu penerangan yang tergantung pada pertengahan lorong, tepat di depan kamar Bu Narsi. Nyala bolamnya tak stabil. Fitting dan kabel hitamnya yang menjuntai bergoyang perlahan bak bola pendulum logam. Ia menderetkan pandangan pada objek-objek dapur yang tampak menyeramkan. Selain itu, dalam hati ia juga sedang menghafalkan matematika perkalian, lagu kebangsaan atau apapun untuk sekedar pengalih perhatian dan menepis ketakutan. Tumit Anang dijejakkan perlahan-lahan pada langkah terakhir. Ia tercekat dengan gemetaran di depan pintu yang disekat selembar tirai kain satin berwarna kehijauan. Kamar Bu Narsi, bisiknya sambil memejam. Bulu landak hibahan Ampong sudah digenggam dengan erat. Anang tahu ia tak punya banyak waktu, tapi ia juga tahu nyalinya tak sebesar Ampong. Anang memberi aba-aba pada dirinya sendiri. Anang mencari celah terlebar pada tepian tirai yang memberkas sedikit cahaya temaram dari dalam kamar. Matanya menelusur ke dalam kamar, mencari sosok Bu Narsi yang diduganya tanpa kepala. 2 detik lamanya penelusuran Anang baru membuahkan hasil. Ternyata kecurigaan mereka berdua tepat dan terbukti nyata. Bu Narsi, wanita separuh baya yang ramah tapi menor itu, sedang duduk pada kursi plastik di tengah kamar. Tubuh Bu Narsi diam, tak bergerak. Posisinya menghadap jendela kamar dan memunggungi Anang. Tak dapat dibayangkan kengerian yang dihadapi Anang. Bocah belasan tahun yang baru 2 minggu lalu melepas perban sunat dan dikenal penakut itu sedang memandang tubuh Bu Narsi yang duduk manis tanpa kepala. Bulu-bulu halus Anang pada lengan paha dan bulu lainnya meremang tak tertahan. Anang hampir saja tersungkur pingsan. Mulutnya hampir saja menjadi sejadi-jadinya. Jika saja ia tak punya taruhan dengan Ampong, tak pernah sudi dirinya berada dalam posisinya sekarang. Sensasi hangat menyeruak dari pangkal pahanya. Celana gombrong Anang basah oleh air kencingnya sendiri. Apa yang akan aku lakukan? Teriak Anang tanpa suara. Mendadak ia lupa semua pesan Ampong. Detik-detik terakhir saat merencah bahaya, ia menjadi amnesia. Ditusuk pada bagian mana? Di tengah atau bagian pinggir batang leher? Anjing, ulun lupa. Tubuh Bu Narsi dengan pangkal leher menganga itu mencoba dilirik dengan mata menyipit. Tak tampak ada ruas tulang leher dan onggokan daging pada permukaannya. Tak ada juga darah yang mengucur atau menetes dari leher Bu Narsi yang terkoyak. Anang mendongak, menatap jendela yang terbuka seperempat lebarnya. Begitu tengkuknya dirasakan berdesir. Hawa dingin tiba-tiba menerobos masuk melalui celah jendela. Udara begitu menampar muka Anang. Bukan hanya dingin, hawa itu juga mengalirkan aroma bangkai yang makin lama makin pekat. Anang sudah di ujung batas kesadaran. Kepalanya mendadak memberat 4 kali lipat. Ia mengangkat tangan kanannya dengan gemetaran. 1, 2, 2,5, 2/3, bruk. Lutut ringkih Anang tak dapat mempertahankan keseimbangan. Tempurung lututnya yang gemetaran itu menyerah untuk menyangga badan Anang yang gemuk. Tubuh Anang yang gemuk itu ambruk mengembas lantai kayu. Seiring terdengar kegaduhan dari bunyi kentongan dan riuh rendah teriakan warga kampung Jawa yang keluar rumah. Di sisi lain, kampung Jawa menorehkan tinta emas dalam sejarah perkuyangan duniawi. Tak hanya itu saja, maling jemuran yang meresahkan warga kampung Jawa berhasil ditembak pemburu kuyang. Timah panas yang sejatinya untuk celeng sukses menembus paha Jono, pria mesum pengoleksi daster ibu-ibu kampung Jawa. Kisah sebenarnya adalah salah tembak. Gaduh di balik semak tadi malam dikira Bapak Ampong perbuatan kuyang. Ia menembak asal-asalan. Setelah tahu ternyata maling jemuran, ia buru-buru membuat alibi. Ulun sudah tahu itu bukan kuyang, kata Bapak Ampong dengan membusung dada. Di sisi lain kembali ke aksi Anang. Double kill Anang, kata Ampong dengan membusung dada. 2 bocah itu mendapat dispensasi sekolah untuk absen selama 2 hari. Kata Bu Guru,
hari Senin depan ada upacara penasbihan pahlawan cilik kabupaten. Sayangnya mendapat penghargaan hanya Ampong seorang. Anang yang semula jengkel, sekarang pasrah menerima nasib. Yang ulun lihat di kamar mandi itu ternyata dasar emak, Nang. Tiap malam memang emak memindahkan jemuran yang belum kering ke kamar mandi, biar tak dicuri Jono mesum. Bangsat. Jadi ulun kalah taruhan? Tanya Anang memburu dengan cemberut. Ya jelas, tapi ulun kasihan pada Ikam. Ulun putuskan tak usahlah mempermalukan Ikam. Meski bodoh dan gendut, Ikam sahabat ulun yang terbaik. Ampong mencibir Anang. Anang mendecih jengkel. Kepala Bu Narsi ditemukan di kebun sawit subuh tadi. Sudah dikerudungi semut hitam. Ngeri, Nang. Kamu pasti tidak berani melihatnya. Memang Ikam lihat. Tidak juga sih. Setelah mandi, Ampong membaringkan tubuhnya pada ranjang kayu yang beralaskan spray lusuh. Emak bapaknya sedang menghadiri pesta kecil-kecilan khusus orang dewasa di balai desa. Ampong menduga mereka orang-orang dewasa itu sedang merayakan keberhasilan perburuan kuyang. Tak mau kalah dengan emak bapaknya, Ampong juga merayakan pestanya sendiri. Ampong tersenyum-senyum dalam hati. Ia bangga akan kecerdasan akal bulusnya, berhasil mengarang cerita bohong pada karibnya. Untung saja Anang tak sadar bahwa ia sendiri yang menancapkan bulu landak itu. Bisik Ampong menyeringai. Merayakan kebodohan Anang. Tak lama kemudian, punggung Ampong menegak. Ia punya ide baru. Dalam kebanggaan diri yang membuncah, Ampong mengais buku tulis dan pulpen dalam tas sekolahnya. Ia hendak menuliskan pengalamannya membunuh kuyang dalam sebuah cerita pendek. Jari bocah kampung Jawa itu menari lincah di atas berlembar-lembar kertas putih yang bergaris rapat. Otaknya berjuang keras mengingat-ingat cerita dari mulut Tunku. Ia telah masuk pada paragraf-paragraf terakhir yang mendeskripsikan ciri-ciri kuyang pemakan manusia dan kuyang pemakan binatang. Ya, menurut Tunku, kuyang dibagi dua. Ada yang setengah jahat dan ada yang luar biasa jahat. Satunya pemakan daging hewan, lalu satunya lagi peminum darah bayi dan manusia. Ada detail-detail penting yang dirasakannya terlewatkan. Tapi apa? Aha! Ampong menjentikan telunjuk dan ibu jarinya ke atas kepala. Matanya berbinar, senyumnya lebar. Yang paling jahat adalah kuyang yang berbibir sumbing. Ampong gembira, puas, dan bangga pada keberanian rasa ingin tahu, imajinasi, dan kepintarannya sendiri. Juga pada kecerdikan dan akal bulusnya yang menurun dari sifat bapaknya. Di sisi lain, sunyi dan senyap. Derik jangkrik dan lolongan anjing terdengar tumpuk-menumpuk di kegelapan malam. Wangi bunga melati dan hawa dingin menyusup dari celah dinding kayu kamar Ampong. Berkumpul, menggulung-gulung menusuk hidung Ampong. Aha! Ampong menjentikan telunjuk dan ibu jarinya ke atas kepala untuk kali dua. Matanya masih berbinar, tapi senyumnya tak lagi lebar. Hati-hati juga pada bau melati, Pong. Ciri-ciri terakhir kuyang pemakan manusia. Menurut Tunku itu baru saja diingatnya. Pok, pok, pok. Suara yang paling tak ingin didengar Ampong itu samar terdengar dari kejauhan. Ampong terkesiap. Keempat kaki kursi ringgi yang menopang panjatnya bergetar, terimbas getaran tubuh kerempengnya yang sedang tercekam ketakutan. Ampong, kakak Rip. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Banyak ya pengamal kuyang yang tidak kita sadari di sekitar kita di Kalimantan. Terima kasih Kak Vinto @inlander, dan tentunya terima kasih teman-teman yang sudah menyimaki saya ini sejauh ini ya. Terima kasih. Dan Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.